Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Horas Madihita Saluhuna. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu tanggal 10 Oktober 2021 yang diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita sama-sama mendengarkannya, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau saya bertanya kepada kita pada saat ini, apakah ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami penderitaan, pergumulan? Tentu kita akan setuju mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak mempunyai pergumulan. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan. Kita semua setuju bahwa semua manusia mempunyai pergumulannya masing-masing, mempunyai penderitaan dalam hidupnya masing-masing. Oleh karena itu secara umum ada dua kondisi ketika penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita. Kondisi yang pertama, kita menderita, kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan oleh karena ada sesuatu hal yang salah yang telah kita perbuat. Dengan kata lain, oleh karena perbuatan dosaku, karena ada tindakan yang salah yang telah kuperbuat, maka aku mendapat akibatnya, yaitu suatu pergumulan, suatu penderitaan menimpa hidupku. Atau lebih kita kenal dengan hukum sebab akibat. Karena aku telah melanggar perintah Tuhan, maka ada akibatnya, penderitaan terjadi dalam hidupku. Demikianlah pandangan ketiga sahabat dari Ayub. Mereka memberi penilaian bahwa penderitaan Ayub itu akibat dari pelanggaran, akibat dari dosa yang telah diperbuat oleh Ayub. Padahal di awal kitab ini kita melihat bahwa Ayub itu hidup saleh, hidup benar. Ayub mempunyai hubungan yang begitu akrab, yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan ternak, kehilangan anak-anaknya, ditinggalkan oleh istrinya, kehilangan harta benda, dikucilkan, dan begitu luar biasa penderitaan yang dia alami. Dan ketika sahabatnya itu mengatakan, Ayub, bertobatlah dari dosa yang telah kamu perbuat. Ketika sahabatnya itu mengatakan bahwa penderitaannya yang dialami oleh Ayub adalah hukuman dari Tuhan. Demikian juga dengan pasal 23 ini. Ini adalah jawaban Ayub secara khusus menjawab tuduhan temannya di pasal 22, yaitu dari Elifas.
Tuduhan-tuduhan dari Elifas sahabatnya dijawab Ayub di pasal ke-23 ini. Dan kondisi penderitaan yang kedua, kita menderita bukan karena ada perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Dangarung salah nahubayan. Ali puasa rosi tawanon di bagasan ngoluku. Aku telah bertekun di dalam doa selama ini. Aku telah bertekun di dalam iman kepada Tuhan selama ini. Aku telah bertekun di dalam persekutuan orang-orang Kristen di dalam hidupku selama ini. Aku telah bertekun hidup saleh, hidup benar. Tetapi mengapa penderitaan juga menimpa kehidupanku? Itu adalah kondisi yang kedua. Dangarung nasalah nabi nahin ale rodok parok kilon di tengah-tengah ni barngoluata. Dangarung perbuatan dosa nahubayan, dangarung kesilapan nahubayan. Ale puasa ro parok kilon. Itulah yang dialami oleh Ayub dalam perjalanan hidupnya. Ketika kita mengalami penderitaan yang tidak bisa kita terima, maka seringkali kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Aku sudah berusaha hidup baik selama ini. Aku sudah berusaha hidup dalam iman selama ini. Aku selalu bertekun di dalam doa, di dalam persekutuan. Tetapi mengapa Tuhan pergumulan, penderitaan terjadi dalam hidupku? Maka seringkali orang akan berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kejam, Tuhan sudah berubah. Darung labana namar Tuhan burjui basalilingon habi roro paruk dilon. Darung habi labana namar hapur syaun tu debata. Ceni ula duna dingger salilingon habe rodo hasusaan di ngulu-nguluku. Maka kita akan terjerumus pada sikap bersungut-sungut dan lebih parah menyalahkan Tuhan. Kita tidak mampu menerima penderitaan itu sehingga kita menyalahkan Tuhan dan berujung pada sikap untuk meninggalkan Tuhan. Yang tadinya kita orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, yang tadinya kita rajin untuk hidup dalam kebenaran, tiba-tiba hanya karena pergumulan penderitaan yang tidak mampu kita terima, kemudian kita meninggalkan iman kita meninggalkan kehidupan berdoa, kita meninggalkan kehidupan kita yang selama ini rajin ke gereja, meninggalkan gereja. Terjadi perubahan bagi orang yang tidak mampu menerima penderitaan itu. Oleh karena itu pertanyaan kita, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi kepada orang-orang yang benar? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi kepada orang-orang yang taat kepada Dia, yang saleh di dalam hidupnya, orang-orang yang beriman kepada Dia? Apakah benar Tuhan itu tidak adil? Apakah benar Tuhan itu sudah berubah? Apakah benar Tuhan itu kejam? Jikalau itu ada di benak kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, maka pada saat ini melalui firman ini Tuhan sedang menjawab kita. Melalui kisah Ayub, Tuhan sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di dalam benak kita yang kita simpan selama ini. Oleh karena itu mari kita melihat jawaban yang Tuhan berikan. Di ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan, mengapa aku harus menderita? Tuhan, mengapa pergumulan silih berganti dalam hidupku? Tuhan, mengapa penderitaan yang hebat ini terjadi dalam hidupku? Padahal selama ini aku sudah berdoa, selama ini aku selalu bertekun di dalam iman. Maka ayat 10 dijawab, seandainya ia sedang menguji aku. Seandainya di situ bukan kata ragu-ragu, tetapi itu suatu kepastian yang diyakini oleh Ayub bahwa penderitaan yang sedang terjadi dalam hidupnya, Tuhan sedang menguji dia. Tuhan, mengapa penderitaan ini harus terjadi dalam hidupku? Maka Tuhan sedang menguji engkau. Untuk apa Tuhan menguji? Supaya kita menjadi seperti emas. Sebagaimana kita tahu bagaimana proses untuk membuat sebuah perhiasan emas. Dia harus dibakar sampai meleleh, dia harus dipukul sampai hancur, dan kemudian dia akan menjadi perhiasan emas yang bernilai tinggi, yang indah dan sangat berharga.
Tuhan, mengapa pergumulan terjadi dalam hidupku? Aku sedang menguji Engkau supaya Engkau semakin berharga, semakin bercahaya. Tuhan sedang menguji kebenaran. Tuhan sedang menguji ketaatan. Tuhan sedang menguji ketekunan kita, kesungguh-sungguhan kita. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu tidak terima dengan pergumulan yang terjadi, dengan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, maka di ayat 10 itu dikatakan bahwa Tuhan sedang menguji. Jadi penderitaan itu bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi sebagai salah satu cara, salah satu jalan untuk menguji kesungguhanmu selama ini, untuk menguji kebenaran, untuk menguji ketekunan, untuk menguji imanmu kepada Tuhan. Jadi itu examination, menguji, to examine, untuk menguji kebenaran kita. Apakah perlu diuji? Perlu, supaya semakin tahan banting, supaya semakin kuat, supaya semakin bercahaya. Saudara-saudari yang selanjutnya di ayat 11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat 11 dan ayat 12 ini merupakan suatu tips dari Ayub sebagaimana dia sedang menjalani pergumulan. Seringkali orang yang tidak terima dengan penderitaan yang sedang terjadi dalam hidupnya, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Dia akan marah kepada Tuhan, dia akan meninggalkan hidupnya, berubah 180 derajat. Yang tadinya dia rajin ke gereja, setelah terjadi penderitaan pergumulan dalam hidupnya, maka dia akan tinggalkan gereja. Yang tadinya dia rajin bersekutu, rajin berdoa, hanya oleh karena tidak terima dengan penderitaan yang terjadi, maka dia tinggalkan kehidupan berdoa, kehidupan persekutuan itu. Tetapi Ayub tidak, saudara-saudari. Di sini Ayub, sekalipun dahsyat penderitaan pergumulan dalam hidupnya, tidak sedikit pun dia meninggalkan imannya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, menuruti jalannya, menuruti perintahnya, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan penderitaan di dalam kehidupan, meninggalkan Tuhan itu bukan jawaban, Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan itu bukan solusi. Justru Ayub ingin mengajari kita, firman ini ingin mengajari kita, justru di dalam pergumulan yang demikian, jangan berubah imanmu. Sebagaimana imanmu ketika engkau berbahagia, begitu juga lah imanmu ketika engkau sedang dalam duka cita, dalam pergumulan. Jangan tinggalkan Tuhan. Komitmen. Jadi ini ada komitmen dari Ayub. Sekalipun aku menderita Tuhan, tetapi aku tetap komitmen untuk mengikuti perintahmu. Aku tetap komitmen mengikuti jejak langkahmu, mengikuti suara firmanmu. Jadi penderitaan itu tidak bisa merobohkan iman Ayub. Itulah yang diminta dari kita. Jangan sampai pergumulan, jangan sampai penderitaan merobohkan imanmu terhadap Tuhan. Sekalipun penderitaan itu silih berganti, berat, berdirilah teguh di dalam iman yang kokoh. Kemudian di ayat 13 dan 14 dikatakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Di ayat 14 dikatakan, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan itu harus terjadi dan akan selesai. Tidak ada yang mampu menghalangi rencana Tuhan. Jadi kalau kita tidak mampu menggagalkan rencana Tuhan, untuk apa kita bersungut-sungut? Tuhan, kenapa penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, di mana keadilanmu? Mengapa aku mengalami pergumulan yang luar biasa? Tidak benar Engkau Tuhan. Engkau telah berubah Tuhan. Engkau kejam Tuhan. Tidak ada gunanya kita bersungut-sungut.
toh juga tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Oleh karena itu Ayub ingin mengatakan firman ini, ingin mengatakan karena tidak ada satupun yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Sekali Tuhan tetapkan maka itu akan terjadi. Maka marilah kita mengikuti rencananya. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, atau bahkan yang lebih parah, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan atas penderitaan. Lebih baik kita ikuti apa yang Tuhan tetapkan. Melodidok debata marukil majoho inna, pemarukil Tuhan. Melodidok debata marsi tahunon majoho, oke Tuhan, marsi tahunon. Ale dongani au. Filipi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Adopi majoha susan ina Tuhani, oke. Adopi Tuhan. Allahu porsiai do. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nomor 8 mai bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan yang terjadi kita tidak sendiri Bapak Ibu. Dapat kutanggung bukan di dalam diriku sendiri dan bukan oleh karena diriku sendiri, tetapi dapat kutanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Berarti kita tidak sendiri menghadapi pergumulan hidup ini. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup, baik suka, baik duka, baik sukacita maupun pergumulan penderitaan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita tidak sendirian menghadapi penderitaan, untuk apa kita bersungut-sungut atau meninggalkan Tuhan? Lebih baik kita ikuti. I will follow what God's plan. Mengikuti apa yang Tuhan tetapkan, mengikuti rencana. Engkau harus menderita, oke Tuhan, saya siap. Tuhan berkata, engkau harus mengalami pergumulan yang berat, oke Tuhan, saya siap. Jadilah air yang mengalir dari hulu sampai ke hilir. Di tengah-tengah perjalanan air itu akan ada batu yang menghambat, akan ada pepohonan yang menghalangi, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus pada jalur, dia terus mengikuti aliran air. Demikianlah kita dalam perjalanan hidup kita. Akan ada tantangan, akan ada ujian, akan ada pergumulan, akan ada penderitaan yang ingin menghentikan iman kita. Jadilah seperti air yang tetap mengikuti jalur, tetap mengikuti rencana Tuhan, tetap mengikuti apa yang Tuhan tetapkan dan mengalir sampai kepada tujuan yang pasti. Kita tidak sendiri, Tuhan beserta dengan kita. Dan di ayat 10 tadi Tuhan berkata, Dia tahu jalan hidupku. Selanjutnya saudara-saudari di ayat 15 sampai ayat 17, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Di ayat 16 dikatakan yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Ini adalah suatu perenungan yang dalam dari diri Ayub ketika dia merasakan penderitaan yang hebat, kemudian dia meyakini bahwa ini sebuah ujian dari Tuhan untuk membuat dia menjadi seperti emas. Kemudian dia mengambil sikap, sekalipun penderitaan ini terjadi, aku tetap mengikuti jalan Tuhan, aku tetap mengikuti rencana Tuhan, tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena kemahakuasaan Allah itu, maka Ayub mendapat sebuah perenungan yang meyakini bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu maha kuasa. Jadi karena Allah itu maha kuasa, sudah sepantasnya kita memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, rasa taat kepada Tuhan. Jadi kemahakuasaan itu menciptakan rasa takut, rasa hormat, gemetar kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, Tuhan, Engkau tidak adil membiarkan perkara, membiarkan pergumulan terjadi dalam hidupku. Jangan-jangan saudara tidak memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa. Orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang tidak meyakini kemahakuasaan Allah, sehingga ia hidup dalam kehidupan yang bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita menyalahkan Tuhan, ketika kita bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh, jangan-jangan kita orang yang tidak takut kepada Tuhan. Karena Ayub di sini gemetar, dia takut akan Tuhan. Kenapa dia takut? Karena dia meyakini kemahakuasaannya Tuhan.
Karena Allah itu maha kuasa, maka dia bersikap mengikuti rencana Tuhan. Daripada harus bersungut-sungut, daripada harus mengkambing hitamkan Tuhan, daripada harus menyalahkan Tuhan, lebih baik dia mengikuti rencana Tuhan. Karena dia yakin Allah itu maha kuasa. Dia mengikuti rencana Tuhan dengan rasa sikap takut akan Tuhan, rasa hormat. Itulah saudara-saudari yang dapat kita petik dari firman ini, yang pastinya pergumulan akan terjadi dan akan selalu menghampiri kehidupan kita. Ingatlah, pergumulan bukan hanya sebagai hukuman atas pelanggaran dosa, tetapi pergumulan, penderitaan merupakan salah satu cara yang Tuhan pakai, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menguji imanmu, menguji kesungguhanmu, menguji kebenaranmu, menguji ketekunanmu. Ketika engkau berhasil melewati ujian, maka engkau akan menjadi seperti emas yang berkilau, yang berharga. Tetapi prosesnya memang sakit. Tetapi Tuhan memberi jaminan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberi jaminan penyertaannya. Kita tidak sendirian. Oleh karena itu, mari kita ikuti rencana Tuhan. Seperti topik minggu kita, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang memberikan engkau berkat yang melimpah, itu juga Tuhan yang mengizinkan pergumulan, penderitaan terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kita sukacita yang berlimpah, itu juga Tuhan yang mengizinkan penderitaan, parokilon terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang berubah. Ketika berkat melimpah, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika penderitaan datang, Tuhan tidak adil. Seketika hati kita berubah. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah berubah, maka kita juga harus dituntut untuk tidak pernah berubah. Baik sukacita dalam hidup kita, baik duka cita, pergumulan, penderitaan, jangan merubah imanmu. Sebagaimana imanmu bersukacita ketika menerima berkat, demikianlah imanmu harus semakin teguh ketika menerima penderitaan yang harus kita lalui. Tuhan tidak pernah berubah, maka kita juga jangan berubah. Jangan iman kita berubah hanya karena penderitaan, tetapi tetaplah kokoh di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Salam dari HKBP Teluk Kuantan. Tuhan memberkati. Horas Shalom. Kita berdoa.